Amad Diallo bakal terus oke di bawah polesan Amorim. Mason Mount kembali berkutat dengan cedera. Penyebab Cucurella mendapat kartu merah. Sombong amat, Vietnam menyesal tak bantai Indonesia. Sinteyong masih pede Indonesia ke semifinal. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out! Juventus diam-diam bidik Antonio Silva. Juventus besar kemungkinan bakal mendatangkan bek baru di bursa transfer musim dingin 2025. Antonio Silva adalah target si Nyonya tua. Bek milik Benfica itu masih berusia 21 tahun dan bisa menjadi investasi panjang untuk Bianconeri. Si Nyonya tua tepis rumor transfer Joshua Zirkzee. Direktur teknik Juventus Cristiano Guintoli telah membantah rumor yang mengkaitkan klub raksasa Italia tersebut dengan kepindahan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee. Manajer Juventus Motta juga bersikap sama ketika membahas bisnis transfer dirinya, mengaku lebih fokus kepada tim bukan membicarakan Zirkzee. Amad Diallo samai Robin van Persie saat MU libas Manchester City. Opta mencatat bahwa Manchester City sudah 7 kali kalah akibat gol di periode menit ke-90 dari kubu lawan. Dari kubu Manchester United sendiri, sebelum aksi Amad Diallo cuma ada Robin van Persie yang pernah melakukan hal semacam itu. Keyakinan para pemain setan merah. Manchester United memberikan Manchester City kekalahan menyesakan lewat 2 gol di penghujung laga. Ruben Amorim menyebut ini berkat keyakinan para pemain. Kemenangan heroik ini pun disambut meriah oleh para supporter MU. 3 poin ini terasa lebih manis mengingat didapatkan di laga derby. Mason Mount kembali berkutat dengan cedera. Mason Mount kembali mengalami masalah cedera. Ia ditanduk keluar dari laga derby Manchester. Ruben Amorim sangat menyayangkan cedera sang pemain. Amorim mengungkapkan dia adalah pemain yang sangat bagus di dalam dan juga di luar lapangan. Karakter seperti itulah yang juru taktik Portugal itu inginkan di dalam tim ini. Penyebab Cucurella mendapat kartu merah. Ada kejadian yang mungkin banyak membuat pihak bingung saat Cucurella diberikan kartu kuning kedua selepas peluit akhir. Akun resmi Premier League Match Center memberikan penjelasan di akun X. Cucurella dilayangkan kartu kuning kedua karena berperilaku agresif ke Kevin Shirley. Indonesia memang pantas kalah. Indonesia memang layak kalah dari Vietnam dalam duel penyisihan grup B ASEAN Championship 2024. Garuda tampil bertahan nyaris sepanjang laga dan minim kreasi peluang. Koordinasi di setiap lini pun hancur-hancuran. Vietnam menyesal tak bantai Indonesia. Meski tampil dominan, Vietnam cuma bisa mengalahkan Indonesia 1-0. Pelatih Kim Sang-sik menyayangkan hal tersebut. Saya tahu para fans menginginkan kemenangan besar, kami merasa sangat menyesal. Namun 3 poin yang kami dapat itu lebih penting, kata pelatih Kim Sang-sik. Meski dikalahkan Vietnam, Sinteyong pede Indonesia ke semifinal. Kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam tidak membuat Sinteyong cemas. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin skuad Garuda tetap melaju ke semifinal Piala AFF 2024.
Indonesia menjamu Filipina di laga terakhir fase grup. Duel ini berlangsung di Stadion Manahan Solo 21 Desember 2024. Jude Bellingham sudah kembali. Jude Bellingham sempat mandek di awal-awal musim. Kini telah tajam lagi. Pelatih Carlo Ancelotti senang. Bellingham sudah kembali seperti apa yang ditampilkan pada musim lalu. Luis Enrique puji PSG dalam kemenangan penting atas Lyon. Manajer PSG Luis Enrique memuji kontrol dan kualitas permainan timnya usai mengalahkan Olympique Lyonnais 3-1. Kemenangan ini mengakhiri rekor 9 pertandingan tak terkalahkan Lyon dan memastikan Paris Saint-Germain tetap kokoh di puncak klasemen Ligue 1. Hari ini kami bermain melawan lawan yang penuh dengan percaya diri. Penting untuk membuat sedikit kesalahan dan secara keseluruhan kami senang, kata Luis Enrique. Dikalahkan Mainz, Joshua Kimmich optimis Bayern bangkit. Bayern Munich bermain buruk saat dikalahkan Mainz dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-14 Bundesliga. Gelandang andalan Bayern Munich, Joshua Kimmich, optimis bahwa timnya bisa bangkit dengan mengalahkan RB Leipzig pada pertandingan terakhir di tahun 2024 kali ini. Di laga mendatang, Bayern diprediksi akan mendapat tambahan kekuatan karena pelatih Vincent Kompany sudah bisa memainkan Harry Kane yang mulai pulih dari cedera hamstring yang dialaminya. Southampton pecat Russell Martin usai kekalahan telak dari Tottenham. Southampton memutuskan untuk memecat manajer Russell Martin setelah kekalahan memalukan 5-0 dari Tottenham Hotspur. Kekalahan tersebut membuat Southampton semakin terpuruk di dasar klasemen Premier League dengan hanya mengkoleksi 5 poin dari 16 pertandingan. Kekalahan ini juga menandai pemecatan kedua manajer di Premier League pada hari yang sama, setelah Wolverhampton berpisah dengan Gary O'Neill. Bernardo Silva kritik keras performa Manchester City. Manchester City takluk menghadapi Manchester United pada laga lanjutan Premier League 2024-2025. Bermain di Etihad Stadium, mereka kalah 1-2. Bernardo Silva cukup kecewa atas hasil yang diraih Manchester City saat kalah lawan Manchester United. Ia bahkan sampai menyebut performa timnya bermain seperti anak di bawah umur 15 tahun. Kekalahan melawan Manchester United membuat Manchester City hanya memenangkan 1 dari 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Performa Matialo diklaim bakal makin oke di MU. Hasil memuaskan didapatkan oleh Manchester United. Pasalnya, The Red Devils meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1 atas Manchester City. Tak berselang lama, setelah laga usai, Fernandes secara khusus memberikan pujian bagi penampilan apik Diallo pada laga tersebut. Fernandes mengaku terkesan dengan penampilan rekannya tersebut dan meyakini Diallo akan semakin baik di bawah arahan Ruben Amorim. Kai Havertz minta Arsenal tetap bersatu di tengah tekanan. The Gunners melewatkan peluang emas untuk mendekati Liverpool setelah The Reds hanya bermain imbang tanpa gol melawan Everton. Penyerang asal Jerman Kai Havertz menyerukan Arsenal untuk tetap bersatu setelah hasil mengecewakan lainnya yang menghambat upaya mereka dalam perburuan gelar Premier League. Kai Havertz yang baru mencetak 1 gol Liga dalam 2 bulan terakhir mengakui kekecewaannya dan meminta Arsenal segera bangkit. Meski terus menang, Chelsea belum siap juara. Enzo Maresca terus menegaskan bahwa Chelsea belum siap untuk memenangkan gelar Premier League. Meskipun kemenangan 2-1 atas Brentford di Stamford Bridge membawa mereka hanya berjarak 2 poin dari puncak klasemen. Kemenangan ini menjadi kemenangan Liga kelima berturut-turut bagi The Blues, menunjukkan performa yang semakin solid. Maresca mengilustrasikan bahwa timnya masih memiliki kekuatan dalam hal mentalitas dan ketenangan di saat-saat krusial.
Antonio Conte minta Napoli tetap realistis. Napoli akhirnya kembali ke jalur kemenangan. Il Partenopei berhasil melakukan comeback saat melawan Udinese. Pelatih Napoli Antonio Conte menegaskan jika timnya baru saja memulai perjalanan. Dia meminta agar tetap realistis meski dia sedang mempercepat prosesnya. Kita harus realistis, tidak takut pada siapapun atau pada apapun. Belajar bahwa jika kita ingin menang, kita harus maju dan meraih kemenangan itu, ujar Conte. Tumbang di tangan Leganes, Barcelona ukir rekor buruk di abad ini. Barcelona menelan kekalahan keempat mereka di La Liga musim ini setelah dipermalukan Leganes di hadapan pendukung mereka sendiri. Hasil ini membuat Barca gagal memperlebar jarak di puncak klasemen, dengan mereka kini mencatatkan 38 poin dari 18 pertandingan. Satu rekor buruk diukir Barca pasca setelah kekalahan ini. Barcelona menderita kekalahan kandang berturut-turut untuk ketiga kalinya di semua kompetisi di abad ke-21 setelah pada April 2003. Andres Iniesta tegaskan siap kembali jadi pelatih. Legenda Barcelona Andres Iniesta telah berbagi bahwa saat ini ia tengah berupaya untuk mendapatkan lisensi kepelatihannya. Iniesta mengungkapkan keinginannya untuk tetap terhubung dengan dunia sepak bola dan terus belajar. Dia berbagi bahwa tujuannya adalah untuk mengeksplorasi semua aspek sepak bola, termasuk kepelatihan saat dia menghadapi tantangan baru ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!